Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang sultan muda, Khalid, melarikan diri dari istana megahnya demi cinta terlarang dengan seorang janda pekerja asing, Aisyah. Mereka hidup dalam pelarian, berjuang melawan ancaman keluarga kerajaan, hingga Aisyah hamil. Namun, cinta mereka diuji lebih dari sekadar perbedaan status. Ketika Aisyah tergeletak lemah, melahirkan bayi mereka di tengah ketegangan, Khalid harus membuat keputusan terberat dalam hidupnya, menyerahkan diri demi melindungi istri dan anaknya. Di tengah janji cinta dan ancaman kehancuran, akankah cinta mereka bertahan melawan takdir yang kejam? Penasaran? Oke baik, sebelum kita lanjutkan, saya doakan yang subscribe, like, komen dan share diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah. Amin. Ikan gabus ikan lele, lanjutkan le. Di sebuah sudut kota Riyadh yang sibuk, Aisyah melangkah pelan dengan tubuh yang letih. Janda muda asal Solo itu telah bertahun-tahun bekerja sebagai TKW demi menghidupi anak sematawayangnya yang tinggal bersama nenek di kampung halaman. Hari itu, Aisyah diminta majikannya untuk mengantar kue tradisional ke istana kerajaan. Dengan kerudung sederhana dan tas jinjing kecil di tangan, ia tak menyangka bahwa langkah kecilnya akan membawanya ke jalan hidup yang tak terduga. Di dalam istana yang megah, Sultan Khalid baru saja kembali dari Eropa, membawa kekecewaan besar di hatinya. Sebagai salah satu pangeran yang disegani, Khalid kerap menjadi sorotan karena status dan wibawanya. Namun, kegagalannya dalam cinta membuat dirinya merasa hampa. Wanita yang ia dambakan telah memilih pria lain, dan kini ia hanya memandang kosong taman istana, mencoba melupakan luka hatinya. Namun, pertemuan yang sederhana seringkali menjadi awal dari hal luar biasa. Saat Aisyah masuk ke pelataran istana, kegugupan menyelimuti dirinya. Dengan hati-hati, ia mengatur langkah agar tidak terlihat mencolok. Namun, di tengah kesibukannya mencari alamat yang dimaksud, tas yang ia jinjing tanpa sengaja terjatuh, membuat barang-barang kecil berserakan di atas lantai marmer. Sultan Khalid yang duduk di dekat balkon, mendengar suara tersebut. Dengan rasa penasaran, ia mendekati sumber keributan dan mendapati seorang wanita asing tengah mengumpulkan barang-barangnya dengan wajah penuh malu. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Khalid dengan nada datar, meski matanya menatap Aisyah dengan penuh keingintahuan. Aisyah, yang terkejut mendapati seorang pria tampan dan berwibawa berdiri di depannya, tergagap menjawab, Saya hanya mengantar pesanan untuk majikan saya, yang mulia." Suara Aisyah yang gemetar, ditambah dengan logat asingnya, menarik perhatian Khalid. Ia tidak pernah mendengar suara yang selembut itu sebelumnya, dan dalam sekejap, rasa penasaran mulai muncul di hatinya. Sultan Khalid menawarkan bantuan kepada Aisyah untuk membawa pesanannya, sebuah tindakan yang sangat jarang dilakukan oleh seorang bangsawan. Aisyah, yang masih diliputi rasa takut, hanya bisa mengangguk pelan. Namun, dalam perjalanan singkat mereka menuju dapur istana, percakapan kecil mulai terjadi. Khalid bertanya tentang asal-usul Aisyah, dan wanita itu menceritakan kehidupannya sebagai seorang janda yang meninggalkan tanah kelahirannya untuk mencari nafkah. Ada sesuatu dalam cerita Aisyah yang membuat Khalid merasa tersentuh, kesederhanaan dan ketabahannya begitu jauh dari kehidupan mewah yang ia kenal. Saat mereka tiba di dapur, Khalid tak bisa mengalihkan pandangannya dari Aisyah. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari wanita itu, sesuatu yang tidak pernah ia temui di wanita-wanita bangsawan yang biasanya mengelilinginya. Ketulusan Aisyah, yang terpancar dari setiap kata dan gerak-geriknya, memberikan rasa tenang di tengah kekosongan hati Khalid. Namun, sebelum Khalid sempat berkata lebih banyak, Aisyah segera berpamitan, merasa bahwa keberadaannya terlalu lama bisa menimbulkan masalah. Ketika Aisyah melangkah pergi, Sultan Khalid hanya bisa memandang punggungnya yang perlahan menghilang di balik gerbang istana. Ada sesuatu yang tertinggal di hatinya, rasa penasaran yang sulit ia abaikan. Ia tidak tahu siapa sebenarnya wanita itu, namun ia merasa bahwa pertemuan mereka bukanlah kebetulan. Di dalam kesunyian istana yang megah, Sultan Khalid tersenyum kecil, sementara di sudut hatinya, benih perasaan baru mulai tumbuh tanpa ia sadari. Hari-hari berlalu, namun Sultan Khalid tidak bisa menghilangkan bayangan Aisyah dari pikirannya. Ia sering berdiri di balkon istana, menatap ke arah gerbang tempat wanita itu menghilang. Ada sesuatu dalam tatapan Aisyah, ketulusan dan kesederhanaan, yang terus menghantui dirinya. Rasa ingin tahu yang semakin besar membuat Khalid memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang wanita asing itu.
Dengan bantuan seorang pelayan istana yang ia percaya, Khalid mengetahui bahwa Aisyah adalah seorang pekerja rumah tangga dari Solo, seorang janda yang tinggal jauh dari keluarganya demi bertahan hidup. Sementara itu, Aisyah menjalani rutinitasnya dengan hati yang gelisah. Pertemuannya dengan Sultan Khalid masih membekas di benaknya. Meski ia tahu batas dirinya sebagai seorang pekerja biasa, ada perasaan hangat yang tak bisa ia abaikan setiap kali mengingat senyum Khalid. Namun, ia cepat-cepat menepis pikirannya. Dia seorang pangeran, dan aku hanya seorang janda miskin, gumamnya lirih. Tapi takdir sering kali punya cara yang tak terduga. Suatu sore, saat Aisyah tengah berbelanja di pasar untuk kebutuhan rumah majikannya, Sultan Khalid muncul tanpa peringatan. Ia mengenakan pakaian biasa, tanpa menunjukkan jati dirinya sebagai pangeran. Khalid sengaja mencari kesempatan ini agar bisa berbicara dengan Aisyah tanpa gangguan. Aisyah terkejut melihat pria itu berdiri di hadapannya, tersenyum lembut. "Bolehkah aku menemanimu berjalan-jalan?" tanya Khalid, seakan lupa bahwa ia adalah seorang bangsawan. Aisyah merasa bimbang, takut akan risiko bertemu pangeran dalam keadaan seperti ini. Namun, Khalid meyakinkannya dengan nada yang begitu tenang dan tulus. Akhirnya, mereka berjalan menyusuri lorong pasar yang ramai. Sepanjang perjalanan, Khalid terus mendengarkan cerita Aisyah tentang perjuangannya di tanah asing, tentang putranya yang dirindukan, dan tentang harapannya untuk kembali ke kampung halaman suatu hari nanti. Setiap kata yang keluar dari bibir Aisyah seakan membuka mata Khalid pada kehidupan yang selama ini tidak pernah ia kenal. Setelah hari itu, Khalid mulai sering mencari alasan untuk bertemu Aisyah. Ia mengirimkan pesan-pesan singkat melalui pelayan istana, mengajak Aisyah bertemu di taman belakang istana yang sepi. Awalnya, Aisyah ragu menerima ajakan tersebut. Namun, Khalid selalu menunjukkan kesungguhan dan sikap hormat yang membuat Aisyah merasa dihargai. Dalam pertemuan-pertemuan rahasia itu, mereka berbagi cerita, tawa, dan kebisuan yang nyaman. Lambat laun, Aisyah mulai merasakan kehangatan yang mengisi kekosongan hatinya selama ini. Namun, perbedaan status mereka mulai menjadi beban bagi Aisyah. Setiap kali ia bertemu Khalid, ia merasa sedang melangkah ke arah yang berbahaya. "Aku hanya seorang janda miskin. Apa yang bisa aku berikan kepadamu, Sultan?" ucapnya suatu malam ketika mereka berbicara di taman. Khalid memandangnya dengan mata yang teduh. "Kau memberi lebih dari apa yang bisa kubeli dengan emas dan permata. Kau memberi kejujuran, sesuatu yang tak pernah kutemukan di istana ini," jawab Khalid. Kata-katanya menyentuh hati Aisyah, namun juga membuatnya semakin takut. Dalam hati, Aisyah tahu bahwa ia mulai jatuh cinta pada Sultan Khalid, tapi ia juga sadar bahwa cinta mereka tidak mungkin diterima oleh dunia di sekitarnya. Aisyah mulai memohon pada Khalid untuk menjaga jarak, namun Khalid menolak. "Aku tak peduli apa kata dunia. Aku hanya tahu bahwa aku ingin kau tetap ada di sisiku," tegas Khalid. Aisyah hanya bisa terdiam, sementara di dalam hatinya, ia merasakan pertempuran antara cinta dan logika. Dan meskipun malam itu mereka berpisah dalam kebisuan, takdir telah menetapkan bahwa perjalanan cinta mereka baru saja dimulai. Hubungan antara Sultan Khalid dan Aisyah yang awalnya rahasia perlahan mulai menjadi buah bibir di kalangan istana. Pelayan-pelayan mulai membicarakan pertemuan mereka di taman belakang, hingga desas-desus itu sampai ke telinga Ratu Fatimah, ibu Sultan Khalid. Sebagai penjaga kehormatan keluarga kerajaan, Ratu Fatimah tidak terima anaknya menjalin hubungan dengan wanita biasa, apalagi seorang janda pekerja asing. Dalam pandangannya, hubungan ini adalah ancaman bagi martabat keluarga kerajaan. Sementara itu, Khalid yang semakin yakin akan perasaannya terhadap Aisyah mencoba melindungi hubungan mereka. Ia menemui ibunya dengan keberanian penuh, mengungkapkan bahwa ia mencintai Aisyah bukan karena statusnya, melainkan karena ketulusan dan kebaikan hati wanita itu. "Dia mengerti aku lebih dari siapapun, Ibu. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya," ujar Khalid dengan nada serius. Namun, Ratu Fatimah membalas dengan tajam, "Cinta itu tidak cukup untuk mempertahankan tahta, Khalid. Kau harus memilih antara dia atau tanggung jawabmu sebagai pewaris kerajaan." Aisyah yang tidak mengetahui gejolak di dalam istana mulai merasakan tekanan dari lingkungannya. Majikannya yang mendengar gosip itu mulai memperlakukannya dengan dingin, bahkan mengancam akan memecatnya jika rumor tersebut benar. Aisyah yang merasa bersalah dan takut menjadi beban bagi Khalid memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Suatu malam,
ia mengirimkan pesan kepada Khalid, meminta untuk bertemu di taman untuk terakhir kalinya. Ketika mereka bertemu, Aisyah menyampaikan keputusannya dengan air mata yang mengalir deras. Aku tidak bisa terus begini, Khalid. Dunia kita terlalu berbeda. Aku tidak ingin menjadi alasan kehancuranmu, ucapnya sambil menundukkan kepala. Khalid yang mendengar itu merasa hatinya hancur. Dengan penuh emosi, ia menggenggam tangan Aisyah. Aku tidak peduli apa kata mereka. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Kau adalah satu-satunya alasan aku merasa hidup, kata Khalid dengan suara bergetar. Namun, Aisyah hanya bisa menangis dan melepaskan tangannya, meninggalkan Khalid dalam kegelapan malam yang dingin. Sejak malam itu, Aisyah berusaha menghindari Khalid. Ia bahkan meminta majikannya untuk dipindahkan ke rumah lain agar tidak lagi berada di dekat istana. Namun, Khalid tidak menyerah. Ia terus mencari cara untuk bertemu Aisyah, bahkan menyelipkan pesan-pesan melalui orang-orang yang dipercaya. Keteguhan hati Khalid akhirnya membawanya kembali bertemu Aisyah di sebuah masjid kecil tempat Aisyah sering berdoa. Di tempat suci itu, Khalid bersumpah bahwa ia tidak akan menyerah pada perasaannya. Aku akan melindungimu, apapun yang terjadi. Kau tidak akan berjalan sendirian, ujarnya dengan penuh keyakinan. Namun, kabar hubungan mereka yang semakin meluas membuat Ratu Fatimah mengambil langkah tegas. Ia memanggil Aisyah ke istana untuk berbicara langsung. Dengan nada dingin namun tajam, Ratu Fatimah memperingatkan Aisyah untuk menjauh dari Khalid. Kau mungkin telah memikatnya dengan wajahmu, tapi kau tidak pantas untuk seorang pangeran, ucap sang ratu. Aisyah yang merasa terpojok hanya bisa menangis sambil memohon maaf, meskipun ia tahu bahwa perasaannya terhadap Khalid tidak bisa ia sangkal. Ketika Khalid mengetahui bahwa ibunya telah mengintervensi langsung, ia merasa marah dan terhianati. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berseteru besar dengan Ratu Fatimah, menuduh ibunya tidak memahami perasaannya. Aku bukan boneka kerajaan, Ibu. Aku ingin memilih hidupku sendiri, teriak Khalid dalam kemarahan. Namun, Ratu Fatimah menatapnya dengan tajam dan berkata, jika kau terus bersamanya, maka kau akan kehilangan segalanya, Khalid. Tahta, kehormatan, dan keluargamu. Kalimat itu menggantung di udara, membawa Khalid pada dilema yang sulit, memilih cinta sejatinya atau tanggung jawab yang telah diwariskan kepadanya sejak lahir. Hari-hari berlalu dengan penuh kekhawatiran bagi Aisyah. Setelah pertemuannya yang tegang dengan Ratu Fatimah, ia mencoba menjalani hidup dengan tenang. Namun, di tengah ketakutan dan rasa bersalah, Aisyah mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari, tubuhnya terasa lelah meski ia tak bekerja terlalu berat. Semula, ia mengira itu hanya akibat stres, tetapi semakin lama, firasatnya semakin kuat. Hingga suatu pagi, setelah keberanian terkumpul, ia memeriksakan diri ke dokter di klinik kecil. Dan kabar itu datang, Aisyah sedang mengandung. Kabar itu menghantam Aisyah seperti badai di tengah gurun. Tangisnya pecah dalam perjalanan pulang. Ia merasa tak tahu harus bagaimana. Di satu sisi, kehadiran bayi ini adalah anugerah, bukti dari cinta yang ia coba hindari. Tapi di sisi lain, ia takut. Bagaimana jika Sultan Khalid menjadi sasaran kemarahan keluarganya karena ini? Bagaimana jika keluarga kerajaan menggunakan bayi itu untuk menyakiti Khalid? Ribuan pertanyaan berkecamuk di kepalanya, membuatnya semakin tertekan. Namun, ia tahu, cepat atau lambat, Khalid harus mengetahuinya. Aisyah akhirnya memutuskan untuk menemui Khalid secara diam-diam. Suatu malam, di taman kecil yang biasa menjadi tempat rahasia mereka, ia berdiri dengan gemetar menunggu pria yang telah mengubah hidupnya. Ketika Khalid muncul, matanya berbinar, seakan ia lupa segala konflik yang mereka hadapi. Namun, senyumnya memudar saat melihat wajah Aisyah yang penuh kecemasan. Ada apa, Aisyah? Apa yang terjadi? Tanyanya dengan nada lembut. Dengan suara bergetar, Aisyah memberitahunya tentang kehamilannya. Khalid terdiam beberapa saat, mencoba mencerna kabar yang begitu besar ini. Tetapi alih-alih terkejut atau marah, ia justru memeluk Aisyah erat-erat. Ini adalah berkah, Aisyah. Jangan pernah merasa takut. Aku akan menjagamu dan anak kita, katanya dengan penuh keyakinan. Aisyah menangis di pelukannya, setengah lega mendengar kata-kata itu, namun setengahnya lagi masih dihantui oleh bayangan ancaman dari keluarga kerajaan. Khalid berjanji pada Aisyah bahwa ia akan menghadapi apapun, bahkan jika itu berarti melawan keluarganya sendiri. Namun, tak ada rahasia yang bisa disimpan selamanya.
Ratu Fatimah yang sudah curiga sejak lama akhirnya mengetahui kabar kehamilan Aisyah dari salah satu pelayan istana. Amarahnya membuncah. Ia menganggap kabar ini sebagai penghinaan besar bagi keluarga kerajaan. Dengan segera, ia memanggil Khalid ke ruangannya, berusaha menekan putranya untuk mengakhiri hubungan itu sekali dan untuk selamanya. Tetapi Khalid berdiri teguh. "Aku mencintainya, Ibu, dan aku mencintai anak ini. Tak ada yang bisa memisahkan kami," ucapnya tegas, meskipun ia tahu kata-katanya hanya akan memperburuk keadaan. Di sisi lain, tekanan dari istana mulai menghantui Aisyah. Ia menerima ancaman anonim yang membuatnya semakin ketakutan. Majikannya, yang mendengar kabar itu, memutuskan untuk memecatnya, meninggalkan Aisyah tanpa tempat tinggal. Dalam keputusasaan, Aisyah mencoba menghubungi Khalid, tetapi pengawal kerajaan telah diperintahkan untuk memata-matai setiap langkah Khalid dan memutuskan aksesnya ke Aisyah. Kini, Aisyah terpaksa menyembunyikan dirinya di sebuah penginapan kecil, menghabiskan hari-harinya dengan air mata, bertanya-tanya apakah keputusan mencintai Khalid adalah kesalahan besar. Namun, Khalid tak tinggal diam. Dengan bantuan beberapa teman yang setia, ia mencari keberadaan Aisyah. Ketika akhirnya ia menemukan Aisyah di penginapan yang kumuh, Khalid terkejut melihat kondisi wanita yang ia cintai. Tanpa ragu, ia memeluknya erat, seolah ingin menenangkan semua luka yang Aisyah rasakan. "Kita akan pergi dari sini, Aisyah. Aku tak peduli lagi tentang istana, tahta, atau apapun. Yang penting sekarang adalah kau dan anak kita," ucap Khalid penuh emosi. Aisyah hanya bisa menangis di pelukannya, menyadari bahwa meskipun dunia memusuhi mereka, cinta Khalid tetap menjadi satu-satunya tempat ia merasa aman. Keputusan Sultan Khalid untuk meninggalkan istana demi Aisyah adalah langkah besar yang mengguncang fondasi keluarga kerajaan. Dengan bantuan beberapa orang kepercayaannya, Khalid menyusun rencana untuk membawa Aisyah keluar dari Riyadh. Malam itu, di tengah gelapnya langit padang pasir, Khalid membawa Aisyah pergi dari penginapan kecil tempat ia bersembunyi. Aisyah, yang saat itu lemah dan kebingungan, hanya bisa menggenggam tangan Khalid dengan erat. "Kau yakin ini tidak akan menghancurkanmu?" bisik Aisyah dengan suara bergetar. Khalid hanya menatapnya dalam, "Aku lebih hancur jika harus kehilanganmu." Mereka memulai perjalanan ke sebuah kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk istana, tempat di mana tak ada mata-mata kerajaan yang bisa mencium jejak mereka. Namun, kabar pelarian Khalid dan Aisyah segera sampai ke telinga Ratu Fatimah. Marah besar, ia memerintahkan pengawal kerajaan untuk menemukan mereka secepatnya. "Dia tidak hanya melarikan diri, tetapi juga mengkhianati kehormatan keluarga ini," ujar sang ratu dengan nada dingin. Kekhawatiran bercampur kemarahan menguasai dirinya. Dalam hati, ia bertanya-tanya bagaimana anak yang begitu ia banggakan bisa memilih jalan yang ia anggap penuh kehinaan ini. Sementara itu, di tempat persembunyian mereka, Khalid dan Aisyah mulai merasakan beban hidup di luar perlindungan istana. Khalid yang terbiasa dengan kemewahan dan kenyamanan kini harus bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ia rela melakukan pekerjaan kasar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, semua demi Aisyah dan bayi yang dikandungnya. Aisyah melihat perubahan itu dengan rasa haru yang bercampur rasa bersalah. "Khalid, aku tidak ingin kau kehilangan segalanya karena aku," ujar Aisyah suatu malam, air mata menggenang di matanya. Khalid meraih tangan Aisyah, menggenggamnya erat. "Segalanya tidak berarti jika aku tak punya kau dan anak kita. Kaulah duniaku sekarang." Namun, hidup dalam pelarian tidak pernah mudah. Mereka terus berpindah-pindah tempat untuk menghindari jejak. Suatu hari, saat Khalid pergi mencari pekerjaan, Aisyah merasa kesakitan hebat di perutnya. Kehamilannya yang sudah memasuki bulan ke-7 kini mulai menunjukkan tanda-tanda komplikasi. Sendirian, Aisyah menangis sambil memegangi perutnya, memohon agar Khalid segera kembali. Ketika Khalid akhirnya tiba, ia menemukan Aisyah tergeletak lemah. Panik, ia membawa Aisyah ke seorang bidan lokal, meski tahu itu bisa membahayakan keberadaan mereka. Sang bidan, yang melihat kondisi Aisyah, memperingatkan Khalid bahwa kehamilan ini berisiko tinggi. "Dia membutuhkan istirahat total dan perhatian medis lebih baik," ucap bidan itu. Khalid hanya bisa menggigit bibir, merasa bersalah karena tak bisa memberikan kenyamanan yang layak untuk Aisyah. Tapi Aisyah, dengan senyum lemah, mencoba menenangkannya. "Aku akan baik-baik saja, Khalid. Asal kau tetap di sisiku, aku punya kekuatan untuk melaluinya." Kata-kata itu menjadi penguat Khalid, meskipun ia tahu. Dalam hatinya,
waktu mereka semakin terbatas. Namun, pelarian mereka akhirnya tercium. Pada suatu malam yang tenang, deru langkah kuda dan suara pengawal kerajaan menggetarkan tanah di sekitar tempat persembunyian mereka. Khalid, yang mendengar suara itu, segera membangunkan Aisyah dan memintanya untuk bersiap melarikan diri. Tapi kondisi Aisyah yang semakin lemah membuat mereka sulit bergerak cepat. Khalid tahu mereka tidak punya banyak waktu. "Jika aku tertangkap, kau harus pergi tanpa aku, Aisyah," ucapnya dengan nada tegas. Namun, Aisyah menangis dan menggelengkan kepala. "Aku tidak akan meninggalkanmu, Khalid. Kita akan bersama, apapun yang terjadi." Ketika para pengawal mendobrak pintu rumah kecil tempat mereka bersembunyi, Khalid berdiri di depan Aisyah, melindunginya dengan tubuhnya. Mata Aisyah yang penuh ketakutan bertemu dengan mata Khalid yang penuh tekad. "Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu, Aisyah," ucap Khalid pelan namun penuh janji. Para pengawal mendekat, membawa surat perintah dari Ratu Fatimah yang memaksa Khalid kembali ke istana. Malam itu, cinta mereka diuji lebih keras daripada sebelumnya, dan takdir seolah berdiri di ambang pintu, siap menentukan nasib mereka. Para pengawal menyerbu masuk, menarik Khalid dengan paksa dari pelukan Aisyah. Tangisan Aisyah memenuhi ruangan yang kecil dan gelap itu, sementara Khalid berusaha melepaskan diri dari cengkeraman mereka. "Lepaskan aku, jangan sentuh dia," teriak Khalid dengan kemarahan yang membakar hatinya. Namun, pengawal-pengawal itu bertindak atas perintah Ratu Fatimah, dan mereka tak menunjukkan belas kasih. Salah seorang dari mereka dengan kasar memerintahkan Aisyah untuk tetap di tempat, tetapi Aisyah berteriak, "Tolong jangan ambil dia dariku. Kami hanya ingin hidup dengan tenang." Seruannya jatuh pada telinga yang tuli. Di tengah kekacauan itu, Aisyah tiba-tiba merasakan sakit hebat di perutnya. Ia terjatuh ke lantai dengan tubuh gemetar, memegangi perutnya yang semakin menegang. Khalid yang melihat itu berteriak panik, memohon agar mereka membiarkannya membantu Aisyah. Dia sedang hamil, dia butuh bantuan sekarang. Tetapi pengawal-pengawal itu ragu, mereka dihadapkan pada dilema antara menjalankan perintah atau memberikan pertolongan. Khalid memanfaatkan momen itu untuk meronta dan melepaskan diri. Ia berlutut di sisi Aisyah, menggenggam tangannya yang dingin. "Kau harus kuat, Aisyah. Aku di sini," ucap Khalid, meski hatinya hancur melihat wanita yang dicintainya menderita. Saat itu, seorang bidan setempat yang sebelumnya membantu Aisyah tiba-tiba masuk ke dalam rumah, membawa peralatan seadanya. "Jika kalian peduli pada nyawa anak ini, biarkan aku bekerja," serunya tegas kepada para pengawal. Dengan berat hati, mereka mundur sedikit, memberikan ruang bagi bidan itu untuk bertindak. Suasana berubah menjadi mencekam. Jeritan kesakitan Aisyah bercampur dengan bisikan doa dari Khalid yang terus menggenggam tangannya. Setiap detik terasa seperti jam, dan Khalid merasa tak berdaya selain berharap Aisyah dan anak mereka selamat. Setelah berjam-jam dalam perjuangan yang melelahkan, akhirnya tangisan seorang bayi pecah di udara malam yang dingin. Bidan itu tersenyum kecil sambil mengangkat bayi laki-laki yang baru lahir, penuh dengan kehidupan meski situasi sekitarnya penuh ketegangan. Khalid menatap anak itu dengan air mata bercucuran. "Ini anak kita, Aisyah. Dia kuat, seperti ibunya," ucap Khalid dengan suara parau. Aisyah tersenyum lemah, menatap Khalid dan bayi mereka dengan rasa syukur yang dalam. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat sebelum para pengawal kembali mengambil alih situasi. Salah satu pengawal membaca surat perintah dari Ratu Fatimah dengan nada tegas. "Atas nama kerajaan, Sultan Khalid harus kembali ke istana. Segera, wanita ini dan anaknya akan dibawa ke tempat terpisah hingga keputusan lebih lanjut dibuat." Khalid bangkit dengan kemarahan yang membakar dadanya. "Kau tidak punya hak memisahkan keluargaku," teriaknya lantang, tetapi pengawal itu tidak gentar. "Ini perintah ratu, tuanku. Kami hanya menjalankan tugas." Situasi berubah menjadi konfrontasi sengit, hingga akhirnya Khalid menyerah, menyadari bahwa melawan mereka saat ini hanya akan membahayakan Aisyah dan anaknya lebih jauh. Dengan hati yang hancur, Khalid membuat keputusan yang menyakitkan. Ia mendekat ke Aisyah, membelai wajahnya yang lemah dan menatap dalam matanya. "Aku akan pergi ke istana. Aku akan melakukan apapun untuk memastikan kau dan anak kita tetap aman," bisiknya. Aisyah menggelengkan kepala, air matanya mengalir deras. "Tidak, Khalid, jangan tinggalkan aku. Kita bisa pergi bersama." Tetapi Khalid menunduk, mencium keningnya, lalu kening anak mereka. "Aku janji,
Aku akan kembali. Percayalah padaku. Malam itu, Khalid dibawa pergi oleh para pengawal, meninggalkan Aisyah dan anak mereka di bawah penjagaan ketat. Aisyah hanya bisa duduk memeluk bayinya, air matanya tak henti mengalir. Ia tahu bahwa janji Khalid untuk kembali adalah sesuatu yang tulus, tetapi ia juga sadar bahwa jalan yang harus mereka tempuh masih penuh rintangan. Di istana, Khalid menghadapi murka ibunya, Ratu Fatimah, yang kini bersikeras memisahkan mereka demi kehormatan kerajaan. Namun, di dalam hatinya, Khalid sudah memutuskan, apapun pengorbanan yang harus ia lakukan, ia akan membawa Aisyah dan anaknya kembali ke sisinya, bahkan jika itu berarti melawan dunia. Cerita ini menggambarkan kekuatan cinta sejati yang mampu melampaui perbedaan budaya, status sosial, dan tradisi. Melalui pengorbanan dan kesabaran, Aisyah dan Sultan Khalid berhasil membangun